Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Anindya Sofiana Azra sebagai siswa yang berprestasi. Perkenalkan, nama saya Azri Hanisomaya sebagai sahabat Ani. Perkenalkan, nama saya Firza Aziz. Saya berperan sebagai sahabat Ani. Perkenalkan, nama saya Putri Omar Hendrik Syahrul. Saya sebagai penghuni Ani. Perkenalkan, saya Delvin Arembaga Sedata sebagai ayah Ani. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menyaksikan. Bye. Kalian tahu gak sih yang itu apa? Oh, ya. Oh iya bun, bentar maaf ya. Iya iya, nanti aku pulang aja kok. Bentar. Kok ada bentar guys, maaf banget gue disuruh my mom pulang, jadi gue izin pulang ya. Nanti ya. Dadah. Aku ada les, maaf ya. Oke, aku udah ya. Maaf ya. Bye. Lah, Amin tuh gangguin kali ya? Setuju. Sendiri aja nih. Kemarin temen yang selalu bareng tuh. Mereka udah pada pulang nggak? Gitu. Tapi maaf, sebelumnya kakak siapa ya? Lu gak kenal gua? Ya kak, maaf ya kak. Anak kepala sekolah gini lu gak kenal? Ya, Selama ini lu kemana aja? aku- Katanya anak berprestasi, gimana sih? Ya, aku fokus belajar. Lo pinter? Lo merasa diri lo pinter? Enggak sih kak, cuma orang-orang kayaknya bilang kayak gitu. Kok lo gak pede sama jawaban lo? Ya, kan kata orang-orang pintar itu bukan mengakui tapi diakui. Yaudah deh. Tuh, tugas gua bahasa Inggris. Katanya pinter kan? Berprestasi kan? Kerjain. Enggak, Kak. Kerjain. Tapi kan ada banyak tugas kak. Gua gak peduli. Pokoknya kerjain. Gua tunggu besok. Kalau Gua saya nggak mau gimana kak? Ya harus mau lah. Masa lo nolak dari kakak kelas sih? Senior nih. Ya udah, kalau kayak gitu. Ya Allah. Pokoknya kalau sampai dari kerjaan besok, nggak dikasih ke gue besok. Awas. Kerja juga apa lagi? Duh, habis nih aku nih. Pak, aku kabur aja ya kan? Ada di bawah kelas 12-nya. Bisa nih aku kabur. Udah deh. Aduh, Pak, aku kabur aja ya. Kabur aja deh gue. Sini lo. Kemana? Aku lari. Hah? Pulang? Masih jam segini pulang? Ya kan aku ada di soalnya. Kalau soal dispen banget lo. Iya. Udah ngerjain tugas gue? Hah? Coba lihat. Lihat mana? Enggak kak, nanti aja. Kenapa nanti? Ya gue udah sekarang kerja bahasa Inggris. Belum aku kerjain kak. Belum. Cakepnya. Gue udah minta lo baik-baik ya kemarin. Kenapa sekarang lo dibalikin? Belum dikerjain. Maaf kak, kemarin aku sibuk. Katanya anak berprestasi, gimana sih? Ya, aku kemarin sibuk buat persiapan olimpiade. Terus lo ngeremehin tugas dari gua? Enggak gitu kak, enggak gitu. Mesin dah. Elah, ngerjain tugas gini doang gak bisa. Kok balik. Dispen kan lu? Balik sah. Elah. Guys, aku beli. Kamu siapa? Katanya sih sama anak kepala sekolah. Namanya Kak Alma. Kepala sekolah? Ya udah deh, kenapa? I will be here for you ya. Gak apa-apa, sabar ya. Buat kamu. Nanti dia bakal ada suara banyak kok. Kita lebih senang. Makasih ya. Penuhin ya. Amin nih.
Papa, dia tuh nggak mau cocok tau nggak? Nanti kita main play yuk. Play? Boleh. Yuk. Kok ada bau ya? Yuk, kita. Mari. Kok ada bau ya? Udah. Sa. Anin. Kok bisa? Telepon bapaknya deh. Biasanya aku dulu. Iya. Nggak dijawab. Bapaknya. Biasanya dia selalu ngomong sama bapaknya. Assalamualaikum. Bapaknya. Oh iya. Ini Aninnya kenapa nggak bisa diajak? Ini ya main ya Pak? Maaf banget Pak. Boleh tolong kesini ya Pak untuk buka pintunya, maaf. Oh iya, makasih Pak. Iya. Langsung berani. Udah, kalian diem aja di sini. Kamu udah tahu kan kenapa kamu dipanggil ke sini? Iya tahu, karena Anin meninggal kan Pak? Dalam interogasi saya, kamu pembulinya Anin kan? Iya, memang benar Pak. Saya kakak kelasnya Anin dan memang pembunuhnya dia. Tapi ya, mana mungkin saya melakukan hal keji seperti itu. Membunuh Anin? Gak mungkin lah Pak. Tapi kenapa kamu ada di CCTV di rumah Anin saat malam itu? Iya, memang benar Pak. Saya melewati rumah Anin. Tapi ya, saya cuma lewat rumahnya doang dan saya langsung pergi begitu aja, tanpa melakukan apapun. Apakah kamu yakin dengan jawabanmu itu dan bisa menjamin perkataan itu? Gimana kalau salah? Kalau salah kamu bisa dihukum mati loh. Loh. Kok tiba-tiba jadi hukum mati sih Pak? Emang nggak bisa kalau misalnya hukuman kayak 10 tahun, 20 tahun gitu? Tidak bisa seperti itu. Nyawa dibalas dengan nyawa. Dan kamu juga udah melakukan perundungan kepada Anin. Dan sekarang kamu membunuh dia. Loh, nggak bisa kayak gitu dong Pak. Kan belum ada bukti bahwa saya itu membunuh Anin. Kalau kayak gitu, ya udah deh, saya terima aja apa itu konsekuensinya. Deal. Kamu udah tahu kan alasan kamu dipanggil ke sini? Oh iya Pak, emang dia udah gimana hasilnya? Aku benar-benar khawatir banget sama dia. Kan kamu sahabatnya Anin. Kapan terakhir kali kamu ke rumah Anin? Hah? Sebelum Asa ditemukan aku udah nggak pernah lagi ke rumahnya. Bahkan saat dia nggak ngechat aku bahkan panggil temen aku lagi untuk menemukan dia di rumah. Kamu jangan bohong ya. Di CCTV rumah lain, kamu terekam masuk ke rumah Anin pada malam itu. Iya, saya tadi malam sih pergi nonton bareng teman saya. Ya, bukan di rumah Anin gitu. Apakah kamu yakin kamu pergi saat itu? Lalu ini apa? Kamu kenapa sih ya? Kamu malam-malam kesini? Kenapa? Aku mau cerita sesuatu Bisa sih ya? Bisa. Ini sakit, sumpah. Sakit. aku diam kamu. Aja sumpah sakit. Aku punya hadiah buat kamu, Sa. Lepasin, Azia lepasin. Kamu mau dibunuh sekarang? Atau kamu turunin nilai kamu? Aku gak bisa, Azia.
punya aku. Kamu masih mau bohong sama saya? Kamu lebih milih menceritakan yang sebenarnya atau hukuman kamu yang diperberat? Tidak Pak, ini bukan punya saya. Saya jujur deh. Tapi kenapa saya menemukan foto kalian bertiga di rumah Anin yang menunjukkan kamu memakai gelang itu? Tes. Kayaknya gue harus ngecek kamar mandi yang itu deh. Soalnya kayaknya ada yang mencurigakan. Feeling gue sih kuat ya. Coba dulu ya, oke? Gelang apa ini? Oh my god. Bentar deh, kayaknya aku tahu deh. Foto bertiga. Wait. Bentar deh, kok? Hah? Wait. Kok sama sih? Iya saya sebenarnya pelakunya. Saya membunuh Anin. Sidang perkara pembunuhan terhadap anak dari saudara penggugat dinyatakan dibuka. Terdakwa, jelaskan kronologi kejadian menurut Anda. Saya hanya bertengkar sedikit saja dengan korban. Saya tidak ngapa-ngapain, setelah itu saya langsung pergi. Gak benar itu. Anak saya mati karena luka tusuk. Terdakwa, apakah Anda membawa benda atau senjata tajam yang Anda lakukan pada malam kejadian? Tidak yang mulia, saya tidak membawa pisau sama sekali. Baik, namun berdasarkan hasil visum et repertum, korban mengalami 3 kali tusuk, 2 diantaranya di bagian vital. Luka tersebut bukan akibat satu tindakan spontan. Saya beri Anda kesempatan untuk berkata jujur. Apakah Anda ingin mengubah keterangan tersebut? Saya hanya menusuknya sekali saja, karena saya sangat emosi. Sekali, anak saya memiliki 3 luka tusukan. Benar, visum menunjukkan korban masih hidup beberapa menit setelah tusukan pertama dan meninggal akibat pendarahan hebat. Anda belum menjelaskan luka lainnya. Saya hanya takut hukuman saya diperberat yang mulia. Selain itu, terdakwa juga belum menjelaskan motif sebenarnya. Apa yang memicu emosi Anda? Ibu saya selalu membandingkan aku dengan korban. Pokoknya mulai sekarang Mama mau kamu bisa ranking 1 dan bisa ngalahin Anin. Gak bisa, Mah. Gak bisa. Gak ada yang gak bisa kalau kamu benar-benar rajin dan niat dari hati kamu. Dia tuh pintar dari lahir. Aku gak bisa saingin itu. Kamu bisa. Tidak, Mah. Kalau kamu rajin Tidak, dan Ma. niat, kamu bisa, Azia. Percaya sama Mama. Mulai sekarang belajarnya di depan Mama. Apa untungnya aku belajar dan dia selalu di depan aku? Aku gak kuat. Setiap kali aku udah mencoba untuk menjadi lebih baik, tapi dianya selalu di depan aku. Mama aku selalu marah karena itu. Hanya karena anak saya pintar, dia harus mati. Aku tidak bermaksud membunuhnya, yang mulia. Aku hanya iri karena anaknya selalu nilainya di atas aku. Aku kayak Namun, Anda masih menyembunyikan satu fakta. hah? Fakta apa yang mulia? Rekaman CCTV menunjukkan Anda menusuk korban 3 kali, lalu membersihkan pisau
dan meninggalkan korban tanpa pertolongan. Saya mengaku menusuknya 3 kali. Tapi saya langsung kabur karena saya takut. Anak saya masih bisa diselamatkan, tapi Anda malah memilih pergi. Pengadilan mempertimbangkan bahwa tekanan keluarga dapat menjadi latar belakang psikologis. Namun, bukan pembenaran atas pembunuhan. Terdakwa telah berbohong dalam keterangan awal, menyembunyikan fakta penting, melakukan kekerasan berulang, tidak memberikan pertolongan kepada korban berdasarkan visum dan rekaman CCTV. Pengadilan memutuskan tidak memberikan pengurangan sanksi pidana. Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai tuntutan maksimal. Sidang dinyatakan selesai.